Dek, bangun, udah pagi. Bangun, saatnya sekolah minggu online. Meskipun online, kita tetap harus on time. Ayo mandi. Sekarang kita mandi ya. Mami, aku udah siap ibadah nih. Oh ya udah, kalau gitu sana ambil remote-nya. Shalom adik-adik. Semua ada di rumah kan? Jangan kemana-mana dulu ya. Semua duduk yang tertib, duduk yang manis. Kita mau ibadah online loh. Nah, kayak ini minta fokus ya. Kita mau menyembah Tuhan. Oh iya, kayak ini punya yel-yel nih. Seperti ini yel-yelnya. Siap? Siap dong kak. Oke, semua siap. Ketika matahari mulai terbit, ayam-ayam mulai berkongkong, burung-burung berkicauan, bunga-bunga bermekaran, bek-bek-bek-bek, kwek-kwek-kwek-kwek. Praise the Lord. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ya. Ketika matahari mulai terbit, ayam-ayam mulai berkokok, burung-burung berkicauan, bunga-bunga bermekaran, bebek-bebek, wek-wek-wek-wek. Praise the Lord. Oke, adik-adik, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita akan menyanyikan Bapakku baik. Lipat tangan, tutup mata ya. Semua menyembah Tuhan.
Kami percaya Engkau ada, Engkau berada di atas puji-pujian kami. Terima kasih kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami semua, mengurapi setiap hati adik-adik. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kak Kesia, Kak ini punya yel-yel yang baru lagi. Apa lagi tuh kakak? Tepuk Yesus. Oh. Tahu nggak tepuk Yesus? Seperti yang tepuk Gimana, Kak? Yesus. Tepuk Yesus, penolongku, kekuatanku. Yesus, yes. Bisa lagi. Oh, sekali lagi Iya ya. dong. Kita ulang ya. Adik-adik yang ada di rumah ikuti Kak Hendy ya. Tepuk Yesus, penolongku, kekuatanku. Yesus, yes. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan Yesus, angkat tangannya. Yeay, katakan haleluya. Haleluya. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Yeay. Tepuk tangan ya. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, lagi ya. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit-cuitnya. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Curi-curi, curi-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah. Percayalah, percayalah. Percayalah, percayalah. Percayalah. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, masih semangat? Kita menyembah Tuhan ya. Kita puji buat Tuhan Yesus sekali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan. Siap Kak Keisha? Siap dong, Kak. Oke.
menyiapkan hati kita mau doa syafaat ya. Lipat tangan, tutup matanya. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Yesus, kami masih bisa di sini, kami masih bisa sehat selalu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Yesus, GBI Pangkalan Jati ya Yesus, berkati mulai dari pekerja-pekerja ya Tuhan Yesus hingga jemaat-jemaat ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus supaya mereka sehat selalu ya Tuhan Yesus dan tidak sakit-sakit ya Tuhan Yesus. Berkati supaya lewat ibadah di rumah ya Tuhan Yesus mereka bisa lebih mengenalmu lagi ya Tuhan Yesus dengan serius ya Tuhan Yesus, tidak main-main ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, berkati supaya selalu sehat dan tidak sakit-sakit Tuhan Yesus, supaya lebih taat pada orang tua Tuhan Yesus. Berkati juga supaya bisa lebih mengenalmu Tuhan Yesus dan juga tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan Yesus. Berkati Yesus kota Depok juga Tuhan Yesus yang saat ini sudah masuk dalam zona merah ya Tuhan Yesus. Berkati supaya apapun yang terjadi pada akhir-akhir ini Tuhan Yesus semuanya itu mendatangkan kebaikan ya Tuhan Yesus. Berkati supaya kami semua bisa mengambil hikmah ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati juga kota-kota lain yang terkena dampak virus corona dan juga berkati juga Indonesia Tuhan Yesus. Berkati supaya Indonesia bisa lebih maju lagi Tuhan Yesus, bisa pemerintahannya lebih maju lagi ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Yesus untuk seluruh rakyat-rakyat Tuhan Yesus, juga staf-staf kepemimpinan Tuhan Yesus. Berkati supaya apa yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus bisa untuk memulakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Dalam kudus hadirat-Mu
yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Kita undang Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Kami membuka telinga kami, hati kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya sehat-sehat pastinya ya adik-adik ya? Oke deh. Adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan dengan sukacita, dengan melompat yang tinggi buat Tuhan. Sekarang kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik, Kak Riris mau ajak adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini yang masih boleh kami nikmati hingga saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara di pagi hari ini Tuhan untuk kami. Kami sudah siap mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Riris boleh nanya sedikit aja kali ya Kak Riris ya. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, adik-adik masih ingat gak firman Tuhan yang disampaikan Kak Citra minggu-minggu sebelumnya itu tentang apa ya? Ada yang ingat gak ya adik-adik ya? Atau mungkin Tisha kali? Atau Kara kali? Ada yang ingat adik-adik? Oke, benar. Cerita firman Tuhan waktu yang disampaikan oleh Kak Citra adalah Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Benar. Yesus menyatakan mukjizatnya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus menolong orang yang susah. Yesus menghibur orang yang lagi bersedih. Benar adik-adik. Hebat ya Yesus ya adik-adik ya. Hebat adik-adik. Adik-adik, Kak Riris mau cerita lagi. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai melakukan pelayanannya, sudah selesai menyatakan mukjizat-mukjizatnya, Tuhan Yesus mau pergi dulu, menyingkirkan diri, pergi ke suatu tempat yang sepi bersama dengan murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya waktu itu ingin beristirahat sejenak, ingin beristirahat sebentar. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang danau Galilea. Adik-adik tahu nggak nama danaunya? Danau yang di seberang Galilea itu adalah danau apa adik-adik? Ada yang tahu? Danau Tiberias. Di sana ada suatu kota yang sepi sekali. Nama kotanya adalah kota Betsaida. Ketika itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya lagi menyeberangi danau tersebut. Nah, orang-orang tahu Tuhan Yesus mau pergi kemana. Orang-orang pun mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Mereka pergi jalan
menemui Tuhan Yesus. Saat itu orang yang datang menemui Tuhan Yesus sangat banyak. Bahkan jumlahnya itu ribuan orang adik-adik. Ketika itu Yesus setelah mendarat di kota Betsaida tersebut, Tuhan Yesus sudah melihat banyak sekali orang yang mau menemui Tuhan Yesus karena mereka ingin sekali merasakan mukjizat-mukjizat yang dari Tuhan Yesus. Ketika itu Yesus melihat, wah, banyak sekali, ribuan orang bahkan jumlahnya. Ketika itu Yesus dengan belas kasihan datang menemui dan mengajar orang-orang yang banyak itu. Saat itu semua orang duduk tenang, diam mendengarkan Yesus. Ketika hari sudah semakin gelap, hari sudah semakin malam, orang-orang ribuan itu tadi juga semakin merasakan kelaparan. Adik-adik, kira-kira kalau misalnya kita makannya pagi, terus seharian kita beraktivitas, terus malamnya kira-kira lapar gak adik-adik? Lapar ya. Sama seperti orang-orang banyak itu, orang yang ribuan jumlahnya, mereka juga merasakan kelaparan. Saat itu murid Yesus datang menemui Yesus, lalu bilang seperti ini kepada Yesus, Yesus, hari sudah mulai makin malam, suruh aja mereka pulang karena mereka sudah kelaparan dan kita nggak punya makanan di sini. Kita nggak bawa makanan. Kata murid Yesus kepada Yesus. Tahu nggak adik-adik? Yesus bilang apa kepada muridnya? Yesus berkata seperti ini kepada muridnya, berikan mereka makanan. Waktu itu murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus, dia kebingungan adik-adik. Kebingungan apa? Mendengarkan kalimat yang dikeluarkan Tuhan Yesus kepada Filipus. Filipus berpikir, waduh, dapat makanan dari mana ya kira-kira? Mereka gak bawa makanan apa-apa, gak bawa bekal apa-apa. Ketika itu ada juga murid Yesus yang bernama Andreas. Siapa adik-adik? Andreas. Sekali lagi siapa? Andreas saudaranya Simon Petrus. Ketika itu Andreas datang membawa anak kecil kepada Yesus. Yesus, ternyata di antara ribuan orang yang berkumpul di sini ada anak kecil yang punya bekal. Punya bekal isinya apa adik-adik? Tadi kita udah nyanyi ya, adik-adik udah pasti tahu ya. Kira-kira apa ya isinya ya? Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Benar, isinya adalah 5 roti dan 2 ikan. Benar, ada 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu, adik-adik boleh lihat di gambar, nanti ditampilin di slide-nya. Ada anak kecil yang datang nyamperin Tuhan Yesus. Itu bersama dengan Andreas, murid Yesus tadi. Dia datang membawa bekalnya kepada Yesus, lalu menyerahkan bekalnya itu yang berisi 5 roti dan 2 ikan tadi. Adik-adik, tahu nggak? Karis mau bilang sesuatu, mau cerita sesuatu. Tahu nggak adik-adik? Kalau roti yang diserahkan anak kecil itu tadi, itu namanya roti jelai. Adik-adik pernah dengar roti jelai? Pernah dengar adik-adik? Oke, kalau belum pernah, Karis mau bilang, roti jelai itu berasal dari sejenis padi-padian atau sejenis gandum, tapi harganya lebih murah dari gandum. Jadi saat itu roti jelai ini biasanya dimakan orang yang miskin. Karena kenapa?
Karena harganya itu tadi yang Karirus bilang, karena harganya murah. Karena harganya apa? Karena harganya murah. Benar adik-adik. Bahkan roti jelai itu yang tadi Karirus bilang terbuat dari jenis padi-padian atau jenis gandum yang lebih murah dari gandum, itu bahkan diberikan untuk makan ternak. Benar ya adik-adik ya? Berarti benar kalau roti tersebut emang harganya emang murah. Tapi Tuhan Yesus lihat gak adik-adik harganya? Yesus saat itu lihat ketika anak kecil datang kepada Yesus, menyerahkan apa yang dia punya dengan roti jelai yang murah harganya. Kemudian Yesus melihat, Yesus memakai roti tersebut. Yesus mengucap syukur. Ketika itu Yesus menerima dengan senang hati dari anak kecil tersebut. Kemudian Yesus mengangkat roti tersebut dan juga ikan tersebut. Yesus menengadah ke atas, maksudnya melihat ke atas seperti ini, dan mengangkat roti dan ikan itu tadi. Kemudian Yesus mengucap berkat. Ketika Yesus mengucap berkat dan kemudian memecah-mecah roti tersebut diserahkan ke murid-murid Yesus. Adik-adik, kira-kira sebelum Karirus lebih lanjut lagi, Karirus mau tanya dulu, kalau misalnya 5 roti itu tadi kira-kira cukup dimakan berapa orang ya adik-adik ya? Berapa orang? 5 orang, benar. 1 orang dapat 1 roti. Cukup untuk 5 orang. Oh, tetapi ketika Yesus mengucap berkat atas roti dan ikan itu tadi, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu apa yang terjadi? Ada yang tahu? Benar. Ketika itu murid-murid mengumpulkan orang yang banyak itu tadi. Orang yang hampir 5.000 jumlahnya, itu baru jumlah laki-laki aja. Belum jumlah wanita dan juga jumlah anak-anak yang ada berkumpul di situ. Ketika itu Yesus memerintahkan muridnya untuk menyuruh muridnya mengelompokkan orang-orang yang banyak tersebut. Kemudian orang-orang yang banyak tersebut disuruh duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100 orang satu kelompok, ada yang 50 orang satu kelompok. Kemudian murid Yesus membagi-bagikan roti dan ikan tersebut ke orang-orang yang banyak itu tadi, ke orang-orang yang berjumlah 5.000 laki-laki ditambah wanita dan anak kecil itu tadi. Ketika dibagi-bagikan, ingat adik-adik, tadi ada berapa jumlah rotinya? Ada 5, benar. Ada berapa ikannya? Ada 2. Kira-kira cukup gak ya untuk orang-orang yang banyak itu? Coba Karirus mau ceritain lagi. Ketika murid Tuhan Yesus itu membagi-bagikan roti dan ikan itu tadi ke orang yang ribuan itu, dibagi-bagikan. Ternyata adik-adik, tahu gak adik-adik, semuanya kenyang. Gak ada yang gak kebagian. Semuanya dapat. Semuanya kebagian. Yang lebih dahsyatnya lagi, adik-adik tahu nggak? Tadi di lagu 5 roti dan 2 ikan. Ada lagi di akhirnya bilang apa? Sisa 12 bangkul. Benar adik-adik. Ketika orang yang berjumlah ribuan tadi sudah kebagian roti dan ikannya, Yesus memerintahkan, menyuruh murid-muridnya itu tadi lagi, kumpulkan sisanya itu lagi. Kemudian murid Tuhan Yesus mengumpulkan
sisa dari roti tersebut ke dalam bakul. Ternyata masih sisa. Sisanya berapa? 12 bakul. Luar biasa ya Yesus ya adik-adik ya. Luar biasa. Itu artinya Yesus melakukan apa? Melakukan suatu mukjizat. Melakukan suatu apa? Melakukan suatu kebaikan. Kebaikan itu kenapa sih Tuhan Yesus lakukan? Karena Tuhan Yesus punya belas kasih. Punya apa adik-adik? Punya belas kasih. Benar. Sama seperti kita adik-adik saat ini. Kalau misalnya kita punya makanan yang lebih, mungkin di rumah terus tetangga kita atau teman-teman kita ada yang kekurangan, kita harus berbagi, benar. Jangan dimakan sendiri aja. Kita harus belajar sama apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tadi dengan apa Kak Riris bilang? Dengan belas kasih. Sekali lagi adik-adik yang kencang, katakan dengan belas kasih. Benar. Sama seperti kita. Kita juga harus punya belas kasih. Mengasihi teman, mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, membantu mereka ketika kesusahan. Itu adalah salah satu contoh dari belas kasih yang bisa kita teladani dari Yesus. Benar. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini mengenai belas kasih yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Ada yang bisa kasih contoh adik-adik? Ada yang bisa kasih contoh? Nah, benar. Misalnya kita di sekolah, kita bisa pelajaran, semua pelajaran deh. Kita pinter, kita bisa segala sesuatunya. Tapi ada teman kita yang gak bisa. Kira-kira, pertanyaan Karis, adik-adik, kalau adik-adik sendiri jadi anak yang bisa, yang pinter, mau gak ajarin temennya yang kurang? Atau mau gak ngajarin temannya yang belum bisa sama pelajaran? Mau gak adik-adik? Mau ya? Mau adik-adik? Mau. Harus mau. Sama seperti Yesus yang menolong ribuan orang tadi. Benar. Ada lagi pelajaran yang kita dapat dari situ. Apa adik-adik? Pelajaran yang kedua yang harus kita lakukan adalah dengan kerendahan hati. Memberi dengan kerendahan hati. Kerendahan hati maksudnya kita mau memberi kepada teman kita tanpa kita mengharapkan untung atau tanpa kita mengharapkan imbalan nantinya dari teman kita. Misalnya kita berbagi makanan, misalnya kita ngajarin teman kita yang nggak bisa suatu pelajaran, atau mungkin kita berbagi uang ke teman kita nggak boleh mengharapkan untung. Kita juga nggak boleh mengharapkan, ya udah deh, kalau misalnya aku kasih kan, nanti aku jadinya dapat untung juga dari dia kalau aku lagi susah. Enggak, kita nggak boleh mengharapkan untung. Kalau misalnya kita memberi kepada teman kita, kepada orang lain, kepada sesama kita, harus dengan ikhlas. Apalagi poin yang ketiga di situ adik-adik? Tadi Kak Riris sudah bilang kalau roti jelai itu tadi harganya gimana? Murah atau mahal? Murah atau mahal? Murah. Tetapi Yesus lihat gak harga yang murah itu tadi? Yesus lihat gak, harga roti ini murah, aku gak mau pakai Yesus bilang seperti itu gak? Enggak. Yesus memakai roti yang harganya murah itu tadi menjadi suatu berkat yang berlimpah-limpah. Yesus melipat gandakan roti yang tadi jumlahnya cuma ada 5 itu, bisa dibagikan cukup untuk ribuan orang di tempat itu tadi.
bahkan berlebih sampai 12 bakul. Kak Riris mau pesanin sama adik-adik, mau ingetin adik-adik lagi. Adik-adik pernah nggak adik-adik punya pengalaman mungkin di sekolah minggu, misalnya Kak Riris minta siapa hari ini yang mau jadi WL? Terus lirik-lirikan sama teman-temannya. Aduh, dia nggak ngomong sih, tapi dalam hatinya dia udah ngomong seperti ini. Aduh, aku nggak bisa nyanyi lagi, suara aku nggak bagus, ya aku nggak bisa nari lagi, aku nggak bisa apa-apa. Masa sih mau bantuin Kak Riris jadi WL dan singer? Gimana sih? Tuh, oke, sampai akhirnya sering banget Kak Riris temuin atau kakak yang lain temuin adik-adik yang diminta untuk jadi WL malu-malu. Gak mau Kak, gak bisa nyanyi. Atau enggak, gak mau Kak, gak bisa berdoa. Aduh, anak Tuhan Yesus, masa jawabannya seperti itu? Adik-adik, Kak Riris mau tekanin, sekecil apapun hal yang kita punya, sekecil apapun hal yang kita punya, kalau kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Yesus, Tuhan akan pakai dan berkati, kemudian akan melipat gandakan hal kecil yang kita punya tadi. Benar gak adik-adik? Benar gak adik-adik? Benar. Sama seperti 5 roti tadi yang harganya murah mungkin, yang harganya sangat kecil, tapi Yesus nggak lihat hal yang sekecil itu. Yang Yesus lihat adalah keikhlasan kita, belas kasih yang kita punya, rendah hati yang kita punya. Oke adik-adik, Kak Riris mau tekanin lagi. Tadi dari cerita 5 roti dan 2 ikan yang Kak Riris udah ceritain, Kak Riris mau rangkum lagi untuk adik-adik selalu terapin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi harus gimana? Harus punya belas kasih, menolong orang lain artinya. Yang kedua apa? Memberi dengan rendah hati. Yang ketiga apa? Harus hidup dalam kesederhanaan. Benar. Hidup harus mau berbelas kasih. Kemudian yang kedua apa adik-adik? Rendah hati. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adik-adik apa? Harus dalam kesederhanaan. Oke? Itu harus diterapin ya adik-adik. Sekarang Kak Riris mau buka satu ayat dulu untuk adik-adik, untuk jadi ayat hafalan buat adik-adik di rumah. Yang udah kelas Pratama dan Madya boleh buka Alkitabnya sendiri. Yang masih TKA, TKB, yang masih kelas kecil, boleh minta tolong sama papa mama di rumah untuk bacain ayatnya. Sekarang Kak Riris mau buka dari Matius pasal yang ke-14 ayat 18. Oke, kita coba sekali sama-sama baca dulu yuk. Sebelum kita doa, kita baca dulu Matius 14 ayat yang ke-18. Ini nanti jadi ayat hafalan buat adik-adik ya. Yuk, 1, 2, 3. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Sekali lagi, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Benar. Apapun yang kita punya, sekecil apapun yang kita punya, kita bawa kepada Yesus, kepada Tuhan, supaya kita diberkati. Oke adik-adik, sekarang Kak Riris minta semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus hari ini. Ikuti Kak Riris berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus,
Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak yang selalu punya belas kasih, sama seperti Yesus. Tuhan Yesus, kami mau dipakai lagi ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Matius 14 ayat 18. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Matius 14 ayat 18. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." God bless you. God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas. Adik-adik sediakan buku gambar, kalau nggak kertas HPS, dan alatnya itu ada pensil juga buat menggambar ya adik-adik ya. Ada lem, ada gunting, sama double tip. Nah sekarang kita mulai adik-adik. Pertama-tama kita ambil piringnya, kalau nggak punya piring sekecil ini boleh lebih besar lagi. Tapi jangan ambil piring mama ya, nanti mau makan susah mamanya nyari-nyari. Nah adik-adik kita mulai ya. Nih sebelumnya kita kasih double tip dulu. Setelah itu kita kasih sedotan supaya gambar-gambarnya timbul ya adik-adik. Nah sekarang kita mulai, kita buka dulu double tipnya. Setelah digambar kita gunting. Nih gambarnya adik-adik ya. Temanya 2 ikan 5 roti. Nah sekarang kita gunting. Kalau adik-adik nggak bisa gunting, boleh dibantu mama papanya supaya tidak kena tangannya. Oke, kita gunting, ikutin garisnya. Tuh. Setelah digunting semuanya, nih kakak sudah ada contohnya ya adik-adik ya. Kita buka dulu gambarnya, kita lem nih di sini di atas gambar Tuhan Yesus. Nih, baru kita buka lagi lemnya di bawahnya yang sudah dikasih sedotan. Tuh. Kalau nggak punya double tip, boleh pakai lemnya adik-adik ya. Nah, setelah itu baru kita tempelkan rotinya di sebelah sini satu. Baru kita buka lagi yang sebelah sini. Oke. Agak susah ini. Oke. Nah, kita tempelkan lagi adik-adik. Nah, setelah ditempel, semuanya harus kita tempel ya, supaya gambarnya nimbul adik-adik. Oke, kita buka. Kita tempel lagi rotinya. Oh, ternyata di sini belum dikasih double tip. Kita potong lagi double tipnya. Oke, boleh
dipotong dua supaya tidak terlalu besar. Oke. Nah, seterusnya seperti ini adik-adik ya. Sebenarnya kakak sudah punya gambar yang sudah jadi. Ini gambar yang sudah jadi. Supaya rotinya ada warnanya, adik-adik boleh warnain pakai krayon atau pakai pensil warna atau pakai spidol, terserah adik-adik sendiri. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, adik-adik boleh bantuin sama mama papa, sama oma boleh dibantuin. Ini adalah 2 ikan 5 roti. Adik-adik tahu kan firman Tuhan tentang hari ini? Oke, semuanya bisa. Pinter semuanya adik-adik ya. Oke, kalau begitu sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.